Halo Rek, kali ini Pio dan Kalica mau ngajak kalian jalan-jalan lagi nih di Desa Sukolilo, tepatnya di Dusun Pokecik. Tahu nggak? Di sini ada yang spesial loh. Pokecik terkenal dengan kerupuk samilernya yang enak dan renyah. Saking terkenalnya, dusun ini dijuluki Kampung Samiler oleh para pengunjung loh. Rumah produksi di sini telah ada dan berkembang sejak tahun 90-an. Sampai saat ini, setidaknya sudah ada 20 rumah produksi yang beroperasi setiap harinya. Oh, ini tempatnya Kal. Masih kelihatan tradisional banget ya. Iya, makanya kerupuk samiler di sini rasanya masih otentik karena pembuatannya tuh masih pakai tradisional. Walah, ayo buruan masuk. Aku udah nggak sabar makan kerupuk. Jangan buru-buru. Mumpung lagi di sini, mendingan kita sekalian lihat proses pembuatannya gimana. Setuju sih, siapa tahu nanti bisa bikin sendiri di rumah. Oke, yuk. Let's go. Jadi, rumah produksi yang aku sama Kalica kunjungin ini adalah milik Bu Ida. Bener nggak, Kal? Bener banget, Piu. Dari cerita beliau sudah memulai usaha kerupuk samiler ini sejak tahun 2000-an. Awalnya beliau hanya pekerja lepas di rumah produksi lain. Tapi dari pengalamannya sebagai pekerja lepas itu, akhirnya beliau mencoba mulai usahanya sendiri deh. Bu Ida memproduksi kerupuk samilernya setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Gak ada hari liburnya nih, Pio. Liburnya paling kalau sedang tidak ada bahan baku atau cuaca yang tidak mendukung. Karena kerupuk samiler ini memang sangat bergantung banget sama cuaca. Kalau cuacanya lagi hujan deras, kerupuk samilernya jadi nggak bisa dijemur. Terpaksa Bu Ida nggak bisa memproduksi dulu. Tapi tenang, Pio, Bu Ida nggak kerja sendirian. Beliau juga dibantu sama anaknya, Mas Fali. Lanjut ke proses pembuatan yuk, Pio. Kalau untuk proses pembuatannya, aku tahu nih, Kal. Jadi, bahan utama kerupuk samiler ini adalah singkong. Setelah dikupas kulitnya, singkong ini perlu direndam dulu seharian untuk mengurangi kandungan sianidanya. Perendaman ini juga untuk memperbaiki tekstur singkongnya nih, Kal. Singkong yang sudah direndam seharian akan terlihat menghitam seperti ini. Hal itu karena enzim dalam getah singkong mengalami oksidasi yang menyebabkan warna singkong menjadi gelap. Jadi, jangan lupa dibersihkan dulu ya singkongnya dengan cara disikat. Ingat, harus dicuci sampai bersih. Bagian cuci-mencuci, kita serahin aja deh ke Mas Fali. Sikat, sikat, sikat. Sampai putih kinclong. By the way, Piu, rumah produksi ini bisa menghabiskan sampai 1 kuintal singkong loh dalam sehari. Kebayang gak sih gimana capeknya mencuci singkong sebanyak itu? Tapi, demi kualitas dari tekstur dan rasa kerupuk samilernya nanti, Mas Fali rela kok menyikat singkong sebanyak itu. Hahaha. Setelah membersihkan singkong, kita lanjut giling. Dalam produksi, kebanyakan prosesnya memang dikerjakan secara manual. Tapi, untuk proses penggilingannya, rumah produksi Bu Ida menggunakan mesin penggiling sederhana yang dirakit sendiri dari mesin pompa air bekas. Wah, kreatif banget ya. Sebelum dicetak, gilingan singkong ini perlu direndam lagi dengan air supaya kandungan sianida dan getahnya bisa terpisah dari gilingan singkong. Getah dan sianidanya nanti akan mengambang di permukaan air. Nah, bagian ini yang perlu kita buang. Nah, selanjutnya gilingan singkong tadi digantung menggunakan karung, supaya kandungan sianida dan getah yang tersisa bisa menetes. Selanjutnya, gilingan singkong yang sudah digantung seharian sudah bisa nih dijadikan adonan. Biar rasanya nggak hambar, adonan kita kasih bumbu dulu seperti garam, penyedap rasa, bawang putih, dan daun bawang.
Bumbu-bumbu ini yang membuat rasa kerupuk Samiler jadi gurih dan enak. Selanjutnya, adonan yang sudah tercampur dengan bumbu harus kita cetak. Ini bagian yang paling seru, karena prosesnya dipukul-pukul gitu. Kalau nyetak ini doang mah gampang. Pio, kamu ngapain? Kamu nggak lihat ini lagi nyetak adonan kan? Siapa tahu abis ini dapat kerupuk gratis. Kalau bisa kayak gitu, kita harus cetak 1 kuintal adonan dulu, baru bisa dapat gratis. Ya kalau gitu nggak jadi deh. Ya. Jika adonan yang sudah dicetak sudah cukup banyak, kita lanjut ke proses pengukusan. Kukus selama 20 menit. Angkat dan tunggu hingga benar-benar dingin. Proses selanjutnya adalah penjemuran. Jemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah kering, kerupuk Samiler siap digoreng. Goreng dalam minyak panas hingga mengembang dan berwarna kecoklatan. Hati-hati, jangan sampai terlalu lama menggorengnya ya, biar nggak gosong. Terakhir, kerupuk yang sudah digoreng ditiriskan dan siap untuk di-packing. Masukkan sebanyak 12 buah kerupuk per kantongnya ya. Wah, udah jadi nih. Kata Bu Ida sih, beliau bisa menjual kurang lebih 200 kantong per harinya. Banyak ya. Nah, kerupuk Samiler yang sudah dibungkus rapih ini nantinya akan didistribusikan ke wilayah Malang dan beberapa kota di Jawa Timur. Bahkan pernah juga dikirim ke luar Pulau Jawa seperti Kalimantan dan juga Papua loh. Pio, emang gak kurang banyak segini? Kurang kali ya, apa ambil lagi? Jangan, Pio, dua aja. Dua aja? Dua aja. Ya, ini ada. Yuk.